Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali lagi dengan Pak Alfian Ramadan di sini. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi gaya bernyanyi lagu daerah untuk seni budaya kelas 8. Silahkan disiapkan buku seni budayanya terlebih dahulu ya. Baiklah, kita langsung masuk ke materi. Lagu daerah. Apa sih lagu daerah itu? Tentunya kalian semua sudah tahu apa itu lagu daerah. Namun secara detailnya, pengertian lagu daerah ialah sebuah lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer karena dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat daerah lainnya. Itu. Lagu daerah sendiri sangatlah sederhana dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa setempat. Tema yang diangkat dalam lagu daerah biasanya bertemakan kehidupan sehari-hari. Hal ini supaya mudah untuk dipahami dan diterima dalam berbagai kegiatan masyarakat. Pencipta lagu daerah sendiri umumnya tidak diketahui alias anonim. Jadi, lagu daerah itu biasanya untuk mencirikan suatu daerah, ya, dikenal untuk sebagai mencirikan suatu daerah dari daerah mana, terutama daerah yang ada di Indonesia Raya ini. Lagu daerah sendiri sangat sederhana dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa setempat. Karena Indonesia itu ada 34 provinsi, jadi kalian bisa bayangkan alangkah betapa banyaknya lagu daerah yang ada di Indonesia ini tidak terhingga. Pencipta lagu daerah sendiri umumnya tidak diketahui lagi alias anonim. Karena saking sudah turun-menurunnya ya lagu daerah tersebut sudah dari zaman ke zaman atau dari masa ke masa. Jadi penciptanya pun tidak diketahui siapa sebenarnya pencipta lagu dari daerah tersebut. Itu kebanyakan seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi lagu daerah. Jadi kedudukan dan fungsi lagu daerah ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama, sebagai pengiring dalam upacara adat atau suatu tradisi. Yang kedua, sebagai pengiring tari dan pertunjukan. Yang ketiga, sebagai media bermain. Yang keempat, yaitu sebagai media penerangan. Nah, itu adalah kedudukan dan fungsi lagu daerah. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu sebagai sarana upacara adat ya, atau pengiring upacara adat itu perlu. Musik daerah bukan objek yang berdiri sendiri. Musik daerah biasanya bagian dari kegiatan lain. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis. Inilah sebabnya musik terlibat dalam upacara adat. Nah, ini contohnya, ini upacara adat Merapu di Sumba. Ya, jadi gini, lagu daerah itu biasanya tuh tidak berdiri sendiri, tetapi dia diiringi oleh alat musik. Ya, diiringi oleh alat musik pada sebuah acara adat. Tuh, pada sebuah acara adat itu misalkan contohnya adalah adat Merapu ini, dia merupakan menganggap, masyarakat sana menganggap bahwasanya bunyi-bunyian dapat memiliki kekuatan magis, sehingganya dengan cara seperti membunyi-bunyikan bunyi-bunyian seperti itu dan juga diiringi dengan lagu daerah setempat seperti itu sebagai sarana upacara adat. Yang selanjutnya yaitu pengiring tari pertunjukan. Banyak sekali lagu daerah yang dijadikan sebagai sarana pertunjukan. Sebagai contohnya adalah tari kecak. Nah, ini sebelah sini ada contohnya ya, gambar tari kecak. Kalau misalkan nanti kalian ada rezeki atau nanti kalian berkunjung ke Bali, ini cobalah kalian berkunjung ke Garuda Wisnu Kencana ya, ke patung Garuda Wisnu Kencana. Di sana biasanya kalau sore-sore ada pertunjukan ini, pertunjukan tari kecak itu. Tari kecak itu apa sih? Tari kecak adalah menceritakan tari kecak itu menceritakan mengenai Ramayana yang penarinya berada pada kondisi tidak sadar dan berkomunikasi dengan roh para leluhur atau Tuhan dan menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat. Biasanya dimainkan terutama oleh laki-laki. Jadi
menjadi penari dari tari kecak ini sendiri. Jadi mereka itu menyanyikan lirik yang cak 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 kecak 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 itu secara bersamaan. Itu tuh isinya sebuah pengharapan atau pesan-pesan kepada masyarakat gitu ya. Kepada masyarakat itu biasanya dilakukan oleh laki-laki yang menarikan tari kecak ini. Nah, ini sebagai pengiring tari pertunjukan, dan ini ditonton oleh ramai orang yang menyaksikan tari kecak ini karena langka, sebuah sesuatu hal yang perlu dilestarikan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sebagai media bermain. Lagu-lagu rakyat yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Kayak misalnya gini, kalian pernah kan dulu waktu kecil itu main lagu Ampar-Ampar Pisang gitu ya. Ampar-Ampar Pisang itu sebenarnya adalah lagu daerah loh. Coba kalian cek di buku kalian kalau kalian tidak percaya, kalau misalkan lagu Ampar-Ampar Pisang itu wah, keren banget kan. Ternyata sebagai sarana bermain pun bisa lagu daerah tersebut, ya kan? Yang selanjutnya yaitu media penerangan. Lagu dapat disajikan sarana untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu produk atau mengajak masyarakat melakukan suatu kegiatan. Biasanya lagu tersebut ditayangkan dalam media. Media di sini maksudnya TV ataupun media sosial lainnya ya. Contoh lagu dalam iklan layanan masyarakat. Nah, misalkan gini. Ini gambar ya, perumpamaan itu biasa kan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sekarang banyak banget iklan layanan masyarakat yang mengajak kita untuk selalu cuci tangan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita tuh harus rajin cuci tangan, menggunakan masker dan segala macam. Dan media penerangan itu artinya dia menjelaskan sesuatu ya. Lagu itu menjelaskan tentang bagaimana cuci tangan. Sekarang itu udah banyak banget lagu tentang cuci tangan. Kalau kalian susah mencari di TV, di YouTube banyak sekali kalian bisa lihat media penerangan atau iklan layanan masyarakat itu dalam bentuk lagu itu ada banyak sekali. Ciri-ciri lagu daerah. Yang pertama, lagu daerah menggunakan bahasa dan dialek setempat. Ini udah jelas. Yang kedua, lagu daerah diwariskan secara turun-menurun dengan tradisi lisan-lisan itu, artinya mulut ke mulut gitu ya kan. Dia ditradisikan atau diwariskan secara turun-menurun melalui ajakan keturunannya untuk menyanyikan lagu daerah tersebut. Lagu daerah pada umumnya tidak diketahui penulis atau pencipta lagunya. Karena saking sudah turun-menurunnya, jadi lagu daerah itu tidak diketahui siapa penciptanya. Yang keempat, lagu daerah pada umumnya memiliki 2 hingga 8 bait syair. Namun terdapat lagu daerah yang menggunakan syair berbeda pada setiap pengulangannya. Jadi seperti layaknya lagu wajib Indonesia Raya itu kan sampai 3 stanza ya. Jadi ada 3 versi yang berbeda gitu kan. Lagu daerah pun seperti itu. Jadi memiliki beberapa versi yang berbeda pada pengulangannya, setiap pengulangannya gitu. Yang kelima, biasanya lagu daerah memiliki beberapa versi yang setiap daerahnya itu berbeda dalam suatu etnis. Ini disebabkan karena cara penyebaran lagu daerah dilakukan dari mulut ke mulut. Jadi ada suatu daerah itu ada perbedaan penangkapan, kalau pikir gimana, penangkapan lagunya itu pada suatu daerah itu dengan daerah yang lain itu berbeda. Karena dilakukannya itu penyebarannya itu melalui mulut ke mulut gitu loh. Jadi kadang yang ini tuh kalau di tempat saya tuh lagunya kayak gini, misalkan enggak, kalau di tempat saya itu lagunya yang kayak gini gitu. Jadi ada dua tempat itu yang berbeda gitu, tapi sebenarnya lagunya sama tapi beda versi aja seperti itu. Nah, yang selanjutnya jenis lagu daerah itu ada 2. Yang pertama, musik rakyat. Musik rakyat merupakan musik tradisi yang lahir dan berkembang di masyarakat biasa. Biasanya masyarakat pedesaan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat biasa. Jadi lagunya itu dia itu kayak lebih mudah dihafal biasanya kalau musik rakyat itu ya. Yang kedua adalah musik klasik. Sedangkan musik klasik adalah musik tradisi yang tumbuh dan berkembang di lingkungan kerajaan.
biasanya dikembangkan oleh golongan kerajaan atau istana pada suatu daerah. Ini lebih kayak yang biasanya bahasa lebih halus, isinya pengharapan dan doa untuk anak cucu atau untuk hasil panen seperti itu. Ini jenis lagu daerah ya. Jadi jenis lagu daerah itu ada 2. Yang selanjutnya yaitu teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Teknik-teknik yang digunakan dalam penampilan musik vokal meliputi intonasi, artikulasi, pernafasan, dan frasering. Ya, frasering. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau secara tepat. Tuh, intonasi. Yang kedua adalah artikulasi, merupakan cara pengucapan kata demi kata maupun huruf demi huruf dengan jelas dan benar. Yang ketiga yaitu pernafasan. Pernafasan yang baik dalam bernyanyi adalah pernafasan diafragma. Yang terakhir yaitu frasering, adalah aturan penggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kalau tadi ada artikulasi itu dia per kata, kalau frasering ini per kalimatnya. Jadi jangkauannya lebih luas. Dan ini adalah teknik yang perlu dikuasai dalam bernyanyi lagu daerah. Enggak cuma lagu berdaerah, untuk teknik vokal ini harus dikuasai. Kemudian gaya bernyanyi. Nah, gaya bernyanyi lagu daerah nih, kita itu kalau daerah itu termasuk gayanya gaya lokal. Mengapa? Di sini, ya ini sifat-sifat lokal suatu daerah yang diakui memiliki sifat-sifat estetis dan ekspresif, berbeda dengan daerah lainnya. Inilah yang di belakangan ini sehubungan dengan isu globalisasi, kemudian kita sebut sebagai entitas lokal jenius. Jadi gini, gaya lokal kalau di Indonesia itu setiap daerah itu berbeda-beda ya. Misalkan kalau di Jawa itu ada yang namanya sinden, ya kan? Ada yang namanya sinden, cara nyanyinya lemah, lembut, menggunakan suara yang tinggi, terus itu menggunakan bahasa Jawa yang halus, dan kalau untuk orang awam sepertinya kurang dimengerti ya untuk orang awam. Kemudian kalau di Lampung itu dia ada sastra Lampung seperti itu. Jadi kalau misalkan sastra Lampung itu ada cara bernyanyinya pun itu berbeda-beda, cara pembawaannya itu juga berbeda-beda. Itu nanti kalian pelajari di bahasa Lampung. Kemudian yang selanjutnya ada gaya individual, adalah tipologi karakteristik seorang tokoh pencipta lagu-lagu yang membedakannya dengan pencipta lagu lainnya. Jadi gaya individual itu lagu yang benar-benar masih murni yang dibawakan oleh seorang penyanyi itu sendiri atau pencipta lagu. Jadi dia itu mempunyai ciri khas sendiri berbeda dengan penyanyi yang lainnya. Itu adalah gaya individual. Kemudian yang terakhir yaitu gaya periodikal, adalah tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Semakin berkembangnya zaman atau periode, semakin berkembangnya periode zaman, itu gaya bernyanyi itu makin memunculkan karakteristik tertentu ya, pada dasarnya seperti itu. Dan sekarang banyak banget kok, misalkan kalau lagu daerah yang dia dinyanyikan secara unisono ya, atau satu suara, itu dilakukan secara satu suara atau dalam bentuk paduan suara atau dalam bentuk orkestra. Itu banyak sekali contohnya, kalian bisa cek di YouTube. Oke, sekian dulu untuk materi gaya bernyanyi lagu daerah. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru jelaskan bermanfaat untuk kalian, dan jangan malas untuk tetap belajar di rumah ya. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa selalu cuci tangan dan keluar menggunakan masker. Di masa pandemi ini kita semua sama-sama susah, jadi kita sama-sama berdoa untuk selalu sehat dan juga semoga pandemi ini segera berakhir. Nano bahasa si kampun, bak nyaman diwat bahasa sikam saya kurang ujung di mati gupa, maaf ngalih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.